Bismillahirrahmanirrahim. Ina amanu kulu min tayyibatin halalatin ma razaqnakum washkuru lillahi ala ma ahalla lakum in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul mayyitah aklaha iz al-kalamu fihi wa kadza ma ba'daha wa hiya ma lam yazuk syar'an wa ulhika biha bis sunnah ma abinun min hayyin wa khassa minha as-samaka wal jarad wad dama ay al masfuha kama fil an'ami wa lahmal khinzir khussal lahmu li anna ma'dhamul maqsudi wa ghairihi wa ghairuhu tab'an lahu wa ma uhilla bihi li ghairillah id dubiha ala ismi ghairihi wal ihlal raf'u sauti wa kanu yarfa'unahu 'inda dzabhi li alihatihim faman itturra al ja'ashu daruratu ila akli syai'in mimma dzukira fa akalahu ghaira baghin kharija 'alal muslimina wala 'adin mu'tadin muta'addin 'alaihim biqat'i tariqi fala isma 'alaihi fi aklihi innallaha ghafurun li awliyaihi rahimun bi ahli ta'ati haitsu wa sa'alahum fi dzalik wa kharajal baghi wal 'adi wa yulhika bihima kullu 'asin bi safarihi kal abik wal mukas fala yahillu lahum aklu syai'in min zalika ma lam yatubu wa alaihi asy-syafi'iyyu ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai allazi orang-orang yang beriman mereka itu, kulu min tayyibatin, makan olehmu min tayyibatin daripada yang baik-baik. Makna tayyibatin getafsir halalatin, makan olehmu daripada yang halal-halal. Ma razaqnakum, akan apa kamu makan? Ma razaqnakum, akan apa saja razaqnakum yang telah kami rizkikan akan kamu. Washkuru lillahi, dan bersyukur olehmu lillahi, bagi Allah, ala ma ahalla lakum, di atas apa saja yang telah menghalalkan ianya Allah lakum, bagi kamu. In kuntum iyyahu ta'buduna, jika adalah kamu iyyahu akan ianya Allah, ta'buduna kamu menyembah, kamu sekalian menyembah. Kak, bak malamnya getanya kata tamong ke dalam pembahasan yang lain, karena dilikat. Sebenarnya dilikatnya mengenai tentang masalah urang kafir, yang mana seandainya getanya tak nasihat kepada urang kafir, takun ba urang kafir, hai urang kafir, ittabi'u ma anzalallah, tak ikut legata pu mantang yang kana betul oleh Allah. Pu dijawab oleh urang kafir, bal la, kamu hamtem ikut puta yang betul oleh Allah, tapi nattabi'u ma alfaina, yang kamu ikut merupakan sesuatu yang kamu rumpuk bak nenek-nenek moyang kamu. Sehingga nekun li Allah, ayat tabi'unahum walau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a. Pukah awakkah tetap ka ikut agama nenek moyang, padahal walaupun berarti nenek-nenek moyang awakkah la ya'qiluna syai'a, hana tepu-tepu mengenai tentang urusan agama, wala yahtadun, dan juga hana terpetunjuk tentang li Allah. Ya, maka oleh karenanya bagi kita orang yang Islam hanya bisa untuk memberi nasihat sagai kepada orang yang kafir, untuk memberi hidayah kepada orang yang kafir nyo hana mampu. Makanya makna hidayah na dua. Nah, makna hidayah iaitu mencampakkan hidayah dalam hati. Menyonyan yang dia ke makna hana lain, berarti yang memberi hidayah hanyalah Allah. Tapi makna hidayah adalah memberi pengertian, memberi nasihat.
Maka seandainya nyan yang jid kepada makna hidayah, maka termasuk yang memberi hidayah adalah para ulama, para tungku-tungku, dan iaitu urung-urung yang penuh ilmu agama. Makanya makna hidayah dua. Jadi bak malamnya li Allah Taala nahai, ya ayyuhallazina amanu, wahai urung-urung yang beriman, kulu min thayyibat, tapajuh legata apapun daripada sesuatu yang halal, sesuatu yang kena pahala oleh Allah. Toh teman atayan, ma razaqnakum, itulah pemantang yang kan ujuk oleh Allah, pemantang yang kan rezekikan oleh Allah kepada kita. Washkuru lillah, dan bertasyukur bagi Allah di atas sesuatu yang kan pahala oleh Allah bagi kita untuk kita paja. In kuntum iyyahu ta'budun, seandainya kita merupakan orang yang menyembah Allah, orang yang taat kepada Allah, orang yang berabudiah kepada Allah. Maka oleh karenanya sidra orang yang pegah gaknyan hamba Allah, sidra orang yang pegah gaknyan adalah orang yang taat ke Allah, menyohana bersyukur pemantang pemberian daripada Allah, nya orangnya mantang gekira kepada orang yang kufur. Makanya perintah Allah hina menandakan ayatnya, watagi khitab dengan ya ayyuhallazina amanu. Yang pegah dalam tafsir, jaras adat, berlakulah adat Allah fi kitabihi, dalam kitabnya Allah, itulah Al-Quran ghaliban pada kebiasaan. Wa munadah ahli Makkah, dan bermula yang diserukan ahli Mekah itu sabit dengan ya ayyuhan nas. Dan wa mudadah ahli Madinah, dan bermula yang diserukan ahli Madinah biya ayyuhalladzina amanu, itu dengan ya ayyuhalladzina amanu. Makanya menyatakan dalam ayatnya hina oleh Allah Taala nahai kita ya ayyuhalladzina amanu, wahai urung-urung yang beriman. Berarti berlaku adat Allah di dalam Al-Quran menyenahai dengan ya ayyuhalladzina amanu, nyan adalah nekhitabkan nahai kepada ahli Madinah. Sedangkan seandainya merumpak dalam Al-Quran nekun li Allah, nahai li Allah ya ayyuhan nas, wahai manusia, yang menandakan yang dikhitab li Allah adalah kepada ahli Mekah. Makanya seandainya kita kata depu atanya pat matang dalam Al-Quran yang merumpak ya ayyuhalladzina amanu, yang tahukanlah berarti khitab kepada ahli Madinah. Menancit pat matang merumpak, kita baca ya ayyuhan nas, maka yang khitab di sini adalah ahli Mekah. Yang berlaku adat kebiasaan yang lainnya. Tetapi walaupun gekhitab kepada ahli Mekah, gekhitab kepada ahli Madinah, berlaku hukum kepada seluruh daripada umat Nabi Muhammad, kepada seluruh daripada umat Nabi Muhammad. Ingat. Makanya walaupun yang gekhitab kepada ahli Mekah, walaupun yang dikhitab kepada ahli Madinah, nya berlaku hukum kepada seluruh getanya daripada umat Nabi Muhammad. Jadi dalam ayatnya dalam ayatnya diperintahkan oleh Allah nepahala bagi kitanya untuk jid dapat jauh adalah sesuatu yang kagerezekikan oleh Allah, merupakan barang-barang yang god, barang-barang yang halal, nyan yang jid dapat jauh, nyan yang guyu pajauh oleh Allah. Seandainya kan barang yang halal, kan barang bati yang god, maka guyu tinggalkan baik pajauh haram. Dan juga oleh Allah Taala diperintahkan bagi kita washkuru lillah, untuk tasyukur di atas nikmat Allah yang mana oleh Allah kan pahalalkan bagi kita untuk pajuh makanan-makanan yang direzekikan oleh Allah. Seandainya kita merupakan orang yang berabudiah, orang yang sembah Allah, orang yang hamba Allah. Nyo ingat. Tapi bila kita tak pegah dra te hamba Allah, tapi pemantang yang kita dapatkan orang yang baik dari segi makanan maupun nikmat-nikmat yang lain yang berpisah dengan anggota tubuh kita atau nikmat yang kejual oleh Allah na yang bersambung dengan diri kita iaitu mata, pikiran, kesihatan, jarak, mana-manumnya.
Bandum-bandum yang na batubo kita nyo adalah nikmat yang mutasil bak kita na juga nikmat yang munfasil, yang mupisah. Sebagai contoh makanan ni. Yang nekun kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ma razaqnakum nyo na dua. Barang yang direzekikan oleh Allah na dua. Toh na dua. Na rezekinya merupakan rezeki yang god, na rezekinya na rezeki hana god. Nampak maksudnya? Makanya rezeki yang dijok oleh Allah kepada kita na dua. Munyo atanyan berarti ata yang god, makanya hala. Munyo atanyan ata hana god, maka haram. Perintah Allah yang niyu pajuh bagi tayo adalah rezeki yang hala. Sedangkan rezeki yang haram walaupun dijok oleh Allah niyu tinggalkan. Namun pun kira-kira. Makanya munyo atanyan legop. Kayo kan? Barang yang haram rezeki bukan, rezeki juga. Barang yang haram juga rezeki daripada Allah. Akan tetapi rezeki yang haram untuk kita pajuh, bahkan gelarang oleh Allah. Karena sesuatu yang na bagi tanya berupa nikmat, maka munyo seandainya tak pakai bak yang gad sesuai dengan tuntunan Allah, yang menjadi rahmat. Bila nikmat yang gejo oleh Allah kepada kita kon tak pakai bak tempat yang gad, kon tak pakai bak tempat yang diridai oleh Allah, maka yang menjadi laknat bagi kita yang biasa salah dalam mengatakan nyo kagejo oleh Allah kajit pajuh madum hana. Maka lagi kita kalau nanti ayat duku yang dijelaskan tentang puta-puta mentang yang hajit pajuh. Maka yang hajit pajuh puta perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah. Makanya makna washkuru lillah dalam ayatnya washkuru lillah, syukur olehmu lillah bagi Allah. Apa maknanya? I'taqadu anna ni'ma sadirah lakum minallah. Mengiktikad, meyakini oleh mereka itu akan bahawa sungguh segala nikmat itu yang terdapatkan yang nikmat lakum bagi kamu minallah, itu sabit daripada Allah. Nyan makna syukur nikmat tu. Apa makna syukur nikmat? Nah, makna syukur nikmat adalah tayakini lagi tanya. Tayatikad lagi tanya yang bahawa ubena nikmat yang na bagi tanya semuanya itu merupakan daripada Allah. Nikmat yang na bagi tanya baik nikmat yang musambung maupun nikmat yang mupisah dengan tubuh kita nyo semuanya itu merupakan minallah, nyo daripada Allah. Yang gekun dengan syukur nikmat. Nampak? Kata boh. Wahwa bizalik, dan bermula dianya syukur nikmat dengan demikian makna wajibun, itu wajib. Yang wajib Menyalakan tak boleh makna syukur nikmat berarti yang wajib. Bahkan kita itu wajib meyakini yang bahawa semua nikmat yang ada pada kita hari ini itu semuanya merupakan daripada Allah. Yang wajib lagi. Wajib lagi nak etikad. Kailah wa inkaruhu kufrun, dan bermula ingkarnya, menafikannya, kufrun, itu kafir. Menyonyan berarti tak ingkar maka jadi kafir. Intinya makna syukur nikmat adalah segala sesuatu yang diputrakan oleh Allah, itulah nikmat bak kita buno, yang wajib kita yakini dan kita akui semuanya itu datang daripada Allah. Yang wajib. Seandainya pun bagi kita tak ingkarnya kan tak pegah. Oma ilong carang uranyo karena dra ku berarti Jumaat kemulang. Oma long kaya uranyo berarti karena dra ku Jumaat kemudian rezeki. Oma long hayu uranyo berarti na jabatan berarti lagi karena memang long gigih dra, usaha dra. Nyamunyo lagian maka urunya kufur. Kafir urunya. Bahkan kafir karena kufur nikmat. Padahal wajib meyakini yang bahawa semua pemberian daripada Allah, semua yang nabak yang mandung pemberian daripada Allah. Hanjut yakini yang bahwasanya itu semua hasil daripada usaha kita. Mufaham? Makanya sampai-sampai tak ulang-ulang, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan Allah yang menjadikan perbuatan kamu. Berarti segala sesuatu yang terjadi uronyo bak kita dan semuanya adalah merupakan pemberian daripada Allah. Nampak? Makanya baik salah-salah. Secara munabud kita berusaha yang memang perintah Allah. Kita perlai kepada rezeki, perlai kepada peng, maka perintah Allah usaha. Usaha, minta peng, kerja untuk merupak rezeki, jemput rezekinya dengan usahanya memang perintah Allah. Tapi yakinkanlah bila Allah tidak berkehendak untuk memberikan kita rezeki, maka ada tak usaha tak hanya merupak rezekinya.
Bila pun bunuh hana tak usaha, memang Allah dalam takdirkan getanya berarti kaya, tetap getanya kaya. Nama pun kira-kira? Nyamanan. Yang kasabah makna syukur nikmat. Syukur karena Allah. Al-makna ataupun bermula makna raqibu fi kulli lahdah, mengintip oleh mereka itu pada tiap-tiap lahdah, tiap-tiap kesempatan tu, anna kulla ni'mah minallah, bahawa sesungguhnya tiap-tiap nikmat itu daripada Allah. Wahwa, dan bermula dianya syukur nikmat dengan ini makna mandubun, itu yang disunatkan. Bahkan lianna hadza karena bahawa sungguh ini maqamul khawas, itu makam khawas, makam tinggi. Kak, munyo tak etikut bunuh segala nikmat yang nabak getanya yang merupakan daripada Allah, yang wajib etikut menan. Samantang yang kabalik berakal wajib etikut lagi. Samantang yang ingkar pegah akal lagi yang kafir urian kufur. Nampak? Ataupun makna daripada syukur bagi Allah adalah mengintip. Mana mengintip pun rakib. Mengintip tiap-tiap kesempatan, tiap-tiap nikmat daripada Allah. Mana cara ni? Beda daripada ketentuan likut. Munyo likut, kita etikut secara umum. Kibat etikut secara umum, semua pemberian, semua yang nikmat yang ada pada kita itu semuanya daripada Allah. Nampak ya? Berarti secara keseluruhan, yang wajib perorangan. Tetapi munyo tabuh makna syukur nikmat, iaitu dengan makna kita itu mengintip setiap waktu, setiap nikmat yang ada pada kita itu daripada Allah. Maka makna yang seperti itu, memahami syukur yang seperti itu mandub sunat. Sehingga nyan hanya truk bak makam urang yang khawas. Nyan bagi urang yang katruk kepada tingkatan la maujuda illallah. Makna la ilaha illallah, menyebab urang yang katruk tingkatan khawas, la maujuda illallah. Hana yang maujud hanya Allah. Berarti lat batat kaya batai bagayan hana tayan. Fana mandub. Yang na hanya Allah. Maka pengharapan semata-mata berarti ba Allah, bahkan digaknyan pu yang terjadi bagayan sabar-sabar per afrad nikmat. Setiap detik nikmat. Contoh, masa jid kepegahan ba, jid gejak lang setiap detik pemantang yang rasakan nafas bukan setiap ketibit nafas yang mandum gayan nyo pemberian Allah. Jadi semuanya makanya makam khawas. Mia getayo hana menan, hantrok kenan. Pekan teruk kenan. Contoh, tengah taduk lagi. Kahana tinggal tu berarti tak etikutnya berarti nyo nikmat Allah kahana. Setiap rincian daripada nikmat, semuanya itu kita kembalikan itu pemberian daripada Allah. Handroh kita yang benar. Kibantit paling-paling punya tingkatan kita hanya mampu yang secara umum. Kiban secara umum. Lagi ada pegah bunuh. Semua kenikmatan yang ada pada kita itu merupakan pemberian daripada Allah. Lagi mampu. Tapi punya rakib setiap rincian daripada nikmat, sabah-sabah nikmat, yang hanya mampu pakai. Karena getanya haid tak hitungnya. Haid tak hitung nikmat Allah. Cara semikir, cara pegah habar, tak dengar dalam sekaligus, dalam satu detik dupna apa yang tersyukur tu. Etrok dia. Acik bayangkan. Nyo dalam sekejap. Nyo sedetik ke? Nyo dalam sedetiknya putaran nikmat Allah. Lu tak tahat. Pada nafah mentang. Nafah. Juta dua. Umur panjang. Sehat. Kaya kan? Olian berarti terang yang lagi. Lumpuh. Makanya haid. Nyolah makna. Tekun. Munyonya yang dia ke makna adalah nyan makam khawas. Makam orang yang tinggi. Makam orang yang tinggi. Nampak kira-kira aku? Berarti. Munyo makna syukur nikmat yang secara umum kiban. Wajib kita etikut. Secara etikut. Kiban secara etikut. Meyakini semua nikmat merupakan pemberian Allah. Tapi punya makna syukur yang lebih tinggi adalah setiap rincian nikmat, tiap-tiap nikmat kita mensandarkan atau mensandarkan itu semua milik Allah. Mam ya tanya hanyanku. Dia lan tengut kagak dah. Ya bukan. Padahal tengoknya nikmat. Ya bukan. Tengoknya nikmat. Karena punya urang hanya tengoknya penyakit. Kayo kan? Menyangkit hal-hal yang lain. Makanya dalam satu detik beribu nikmat Allah. Teman, setiap rincian berarti ribuan nikmat Allah kita syukur, sanggup pun ya. Maka untuk sanggup yang lagi adalah makam orang yang lebih tinggi, itulah makam khawas. Yang hanya orang-orang yang kalah latihannya, yang kita mengsuluk sehingga katuk tingkatan ma'rifah, baru orang yang berarti katuk tingkatan yang lagi. Yang cahana kita puriannya.
Tiada le juga fana. La maujuda illallah. Nyan teng berarti. Mengerti yang iman? La ilaha illallah. Mana apa? Hana yang disembah dengan sebenarnya hanya Allah. Urnya hana le. Katruk. La ilaha illallah. Yang dia ke makna berapa betul? Hana yang wujud hanya Allah. Berarti yang wujud dalam dunia hanya Allah. Man yang dudunya hana le baurnya. Kafana. Man truk ni katanya han truk nyan tingkatan orang yang ka makrifah kepada Allah. Makanya paling tidak katanya tunggu watai dan meratib iaitu la ma'buda bihaqqin illallah. Nyan tak pakai makna. Dia meratib la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kayo kan? La ilaha illallah. Yang bermakna betul. La ma'buda bihaqqin illallah. Hana yang disembah dengan sebenarnya melainkan hanya Allah. Oh, ka mampu katanya. Ka mampu lagi yang makna. Ka meresap katanya. Ka memang kamu nyatu dengan debuh katanya. Peik tak boleh kata la maqsuda illallah ataupun la matluba illallah. Hana yang dimaksudkan melainkan hanya Allah. Berarti hana maksud lain dia. Berarti lan donyanyo hana maksud lain, hanya Allah yang dia maksud. Kau kan? Jadi ini kat tingkat kedua. Oh tingkat kelak la maujuda illallah. Nya gaya hana lain siapa-siapa ya. Bahkan menyogaknya memang katut tingkatannya biasa kaji kepada wali. Wali jazab. Makanya kena taken wali majzub. Nyan wali majzub nyan jazab. Jazabnya gecabut rasa. Gecabut rasa daripada dunia. Sehingga waktu takalan buat-buat urangnya nyeleneh secara pandangan mata katanya. Getuh benih jalan. Gejak-jak gero-gino kadang-kadang pakaian yang katanya kalau bekah-bekah. Pakai nyan jazab urangnya kadang-kadang. Kiban jazab? Kagak cabut rasa dunia bak urangnya. Tayo hana dulin gue. Hana biasa mentang. Berarti ganya semata-mata berarti ate bersandar ipai. Bersandar dengan Allah, zikir sampai-sampai latih. Berarti kazuk urangnya. Kagak cabut rasa untuk dunia. Yang tinggal rasa hanya kepada Allah. Makanya roh dia terkalang dan kepuput. Padahal secara kasat mata lagi yang. Tapi pada hakikatnya ganya sedang merasa sangat mendekat, sangat dekat dengan Allah. Namho makanya hanjut dengan tak ke mereka contoh yang dah bergahaju. Mainan kalau YouTube lagi contohnya Habibnya Wan Sehan kena. Wan Sehan. Yang gejak gecek rumah huru. Gecok bati sirah bati kagak play langkut pingkut hana mate. Hai lang ia tabu. Engko ia tabu play hana mate. Olehnya macam-macam lah dia kala tega bubut. Nya baik hukum dengan logika ke dia. Umar kiban lagi yang dua bekah-bekah. Hanjut. Karena urunyan katut tingkatan jazab. Kaki cabut rasa dunia. Sehingga masalah dunia kayak hana le walaupun kepegah haba. Tapi hanya rasa dengan Allah saja. Yang ban lezat kah? Sehingga apa yang terjadi seolah-olah hana bagainya. Yang terjadi dalam keadaan seura-ura. Tapi ke masjid ate tengah terikat dengan Allah, selalu berzikir walaupun berapa. Makanya nyeleneh kekun. Tetapi di saat Allah Taala dicampakkan kembali rasanya kepada orang yang dikembalikan kembali, makanya kai tingkatan wali yang kedua. Kan? Makanya tingkatan wali lebih tinggi. Menyatakan justru tingkatan wali majidubnya termasuk tingkatan wali yang rendah. Makna yang rendah tingkatan wali termasuk tingkatan bawah. Nanti wali di elon tingkat tu di saat le jazab le cabut rasa dunia yo kemudian dikembalikan oleh Allah tapi mantang tetap menyatu penuh hati dengan Allah. Maknanya apa? Mantang rasa ke penuh. Nya tingkat kedua. Ya, nama apa? Sehingga sampai itu na wali nanti malamatiyah dan segala macam lah. Hanya tingkatan para wali. Kan? Tapi yang pada hakikatnya, siapa wali itu? Wali itu adalah para ulama yang beramal dengan ilmu. Yang para wali. Makanya wali Allah. Baik pegah ulama yang ke wali. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanya saja yang ia kepada Allah daripada hambanya Allah itulah ulama. Maka ulamanya angkian para wali. Cuma para wali punya tingkatan bunuh lagi contoh para ulama uringan matang nepubut lagi buat umum manusia dan tersadar pun matang dilakukan sesuai dengan syariat. Maka ente nawali watai gepubut menyeleneh ataupun melanggar dengan syariat secara kasat mata gitu nyan tahu kalah nyan wali majzub wali jazab nyan bet aku marang kapu itu mengirat abah tu pakan
Punya bahasa katanya beliau sedang bukan menyatu berarti perasaan hanya semata-mata kepada Allah. Ibaratnya lagi orang yang tengah dilanda asmara dah. Lagi orang yang tengah sangat mencintai. Nyan isi yang aku hanya terasa. Kaya kan? Itak le orang ralikatnya kat tepelah aku. Hana you pakai tengah lezat. Tengah cinta yang menggebu-gebu. Benarlah para wali. Nampak kira-kira? Nya terpegahnya pakan. Karena nak takalan kaya kan? Nak takalan urang ipai. Gekun mamarang kapu ke wali jadab. Munyo seandainya nyan para wali ka dinte, hana pakai lu buntung. Nyamban cara. Padahal kan urang nyan ba otanyan ipai tengah sangat mesra, sangat cinta ipai kepada Allah sehingga gaduh rasa lain. Hana gedenya lu buntung tengah pakai. Pakan ipai tengah menyatu datat. Tengah lezat datat dengan bersama Allah. Namun pun kira-kira bahasa lu? Kaya. Nyamanan. Jadi intinya dalam ayatnya makna washkuru lillah, makna umumnya adalah kita itu wajib meyakini yang bahwasanya semua yang ada pada kita merupakan pemberian daripada Allah. Nyan wajib. Nyan munyo tekeri nak urang bati ingkar atanya nyan jid ke kafir. Ayat selanjutnya. Innama harrama alaikumul maitah, dan hanya saja mengharamkan ianya Allah alaikum di atas kamu maitah, akan bangkai. Bermakna maitah aklaha, akan makannya bangkai. Akan makannya bangkai. Hanya saja mengharamkan ianya Allah alaikum di atas kamu akan bangkai. Bermakna akan bangkai? Aklaha, akan makannya bangkai. Bahkan menanjak ke makna maitah iz'al kalam, karena bermula kalam, bermula pembicaraan fihi, padanya makan. Wa kaza ma ba'daha, dan sedemikian lagi barang sesudahnya makan atau kuyon tu. Berarti waddam walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Jadi li Allah Taala tunggu. Depa haram bagi kita untuk pajo bangkai. Yang jelas lah ayat. Makanya bangkai bet pajo. Innama harrama alaikum maitah. Hanya saja gepaharum li Allah bagi kita untuk pajo bangkai. Bet pajo bangkai. Haram hukumnya pajo bangkai. Ya, apa makna bangkai? Wahia ma lam yaduk syar'an. Dianya bangkai itu barang yang tidak yuzak, yang tidak disembelih akan ianya barang syar'an pada syariat. Ya. Berarti apa makna bangkai niku? Sesuatu binatang yang jid pajo yang hana disembelih dengan sembelihan syarak. Hana disembelih lagi ketentuan dalam agama. Ya, hana pakai berarti sikin, kan hana pakai benda tajam untuk sia ke bancit mati gero nai poi mato nyanjek ke bangki. Maka nyan pahareum pajo. Maka kameng mati berjalan ku nya hanjek pajo. Kameng mati hanjek pajo lumon ku berai poi mato kamate umah sayang tu ben nar rencana ya me baglanggang. Kan umah urang hanai depu budak dia cumayang ju apa belo hanjit pajo harum. Oh seandainya urang yang hana depu ya hana hukum bagi urang, tapi kita yang pula hukum bangkaian najis hanjit pula. Maka haram. Ingat yang jit cuma sipu. Yang jit cuma kulit. Oh na binatang yang kamate hana dasi lagi contoh kameng, lagi contoh lumuk. Maka nyan bet tabah cuma dum tacak kulit lumuk, kemudian tak sama kulit lumuk. Kiban tak sama kulit lumuk, tacak berarti bunuh benda yang kasar takreh, lendai-lendaian dan darah. Menan berarti kato lendai-lendai dan darah, maka nyan kasuci kulit nyan. Ya tinggal tarah kembali kasuci. Nyan jut. Ya kulit hanya yang jut sagai. Lain bayan hanjut punya masalah bangki. Makanya kekini haram untuk pajo bangkai kepaharum oleh Allah. Makanya hati-hati ku berung pajo bangkai. Kan? Ya enak gimana pertanyaan? Wa ulhika biha, dan dihubungkan orang biha dengannya bangkai bisunnah dengan hadis ma abinon min hayyin, akan barang yang terputus ia barang daripada yang hidup. Ya, akan barang yang terputus ia barang daripada yang hidup. Ya.
Jadi kekiaskan bab bangkit iaitu sesuatu yang terputus daripada binatang yang bertaudep. Nya bangkit kira. Nyalah hadis lagi kan. Berarti contoh, kan? Kameng putus haki ku. Kameng yang bertaudep. Maka nyan barang yang putus daripada binatang yang bertaudep yang juga bangkit. Yang kekiaskan menan. Pakan kanana hadisnya. Nah hadis. Berarti sesuatu yang berpisah daripada binatang yang mentang udep, maka nyan adalah bangki. Walaupun kami yang dalam mati, tapi punya mempisah ia saat mentang udep, maka nyan bangki. Nampak ya? Wa khassa minha dan dikhususkan minha daripadanya hadis as-samak akan ikan, wal jarat dan akan belalang. Berarti nyo namatan hadis tunggu. Namatan hadis berarti setiap bangkai kibar mata hadis. Ilikut. Masalah bangkai. Kibar hadis masalah bangkai. Ada istisna kecuali ungkut dan belalang. Setiap bangkai najis. Kibar mata hadis Ada berusaha bab fikah? Pokoknya setiap bangkai najis kecuali bangkai ungkut dan bangkai darut. Makanya punya bangkai ungkut ana najis. Makanya ungkut ada kamate bertanjuk baju. Bangkai darut ana najis. Ada kamate bertanjuk baju. Nya ingat berarti yang pertama yang kada pahari oleh Allah pajuh bangkai. Apa dalam hadis? Uhillat lana maitatani wadamani. Dihalalkan bagi kita akan dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai itu as-samak wal jarat, bangkai ungkut dan bangkai belalang. Alian teman dua darah yang kepahala al-kabat wa tahal. Nyo nuku pukul ate dan empedu. Nya hali. Jadi darah dua macam yang kepahala oleh Allah, yang kepahala oleh Allah dua macam, itulah ate. Pakan ate ke hala padahal yang darah. Karena darah yang beku. Menacik empedu. Atas limpa. Nya limpa. Nya je pajo hala. Walaupun yang darah, tapi darah atas sebab yang kepaharum darah yang mengalir. Punya darah yang membeku memang. Lagi contoh ate, dan juga sebab limpa nyan hala. Berarti ingat ju dalam hadis bangkai yang kepahala oleh Allah dua macam, bangkai ungkut dengan bangkai darut. Darah yang kepahala oleh Allah dua macam. Dua macam. Itulah darah ate bunuh dan juga limpa. Nyan yang hala. Lain hari mandum. Darah lain hari mandum, bangkai lain hari mandum. Nampak kira-kira ya? Ya benar. Lanjut ayat lo. Innama harrama alaikum al-maitah wad dama. Dan hanya saya mengharum ianya Allah di atas kamu akan darah. Pemana akan darah? Al-masfuha. Artinya darah yang dialirkan kama fil an'am, sebagaimana barang fil an'am pada binatang ternak. Pada binatang ternak. Nyangka ya? Jadi makanya darah itu juga kepaharum oleh Allah. Hanjit jeb darah, hanjit pajuh darah. Darah tahunku darah yang mengalir. Makanya itibit daripada darah yang mengalir itulah dua. Dua ate dengan limpa. Makanya punya ate je pajuh. Padahal ate yang darah, tapi darah yang membeku. Limpa je pajuh, pakan kerana darah yang membeku. Selain daripada yang harim. Sebagai contoh keberah kama fil an'am, seperti darah yang ilai daripada binatang ternak. Munan tasir kami ku itibit darahnya bet tani jeb darahnya hanjut. Ben tu nan jana tu darahnya berdi boh saka. Boh tu suruh ni kayak jeb hanjut. Haram geparum oleh Allah. Kayo kan? Bet kena urung-urung ke atas bengah datang kucep darah. Hanjut kucep hanjut. Kapres yang merupa kucep darah. Kayo kan? Hanjut jeb. Kayo kan? Walaupun warna jeb darah nan kan jeb darah tapi kupoh maksudnya. Makanya punya darah hana surah tu. Hana surah halia. Kecuali bak dua buah darah iaitulah ate dan limpa. Yang nampak kira-kira?
Kemudian walahmal khinzir, dan akan daging babi. Ya. Hanya saya kepaharu biarnya Allah bagi kamu akan daging babi. Ha kalau asal bui tu harum Vietnam jana pejobui. Kau kan kepaharu oleh Allah. Bui harum. Ya, la agama kedaya harum pejobui. Makanya nanti baik narjana nanti waktu terjak-jak mesti kalau lewat ke dia Medan Bacut nak warung bui B1 B2 narjana piohinan nyan B1 nyan babi panggang maksudnya baik itu nya B1 kajak ni babi B1 kau kan bab B2 kajak dah kabui itu duduk julai bui dalam dengan dia hanya pajoh niku lahmal khinzir daging babi haram dimakan khusal lahmu dikhususkan akan daging pakan li'annahu ma'zamul maksud karena bahawasanya daging itu sebesar-besar maksud ma'zam wa ghairuhu dan bermula selainnya daging tam'on lahu itu mengikuti lahu baginya daging ya kalau seupanya aku bak saya mandu harim ku bak saya bak bui mandu harim jadi dalam ayat innama harrama lakum lahmal khinzir tahu kan jadi yang dipaharim oleh Allah daging babi nyan yang disebut daging yang disebut dalam ayat. Tapi tahukanlah nyan gak khususkan daging dengan sebutan pakon karena dagingnya merupakan ma'zam maksud. Maksud daripada bui yang daging bui. Jadi yang paling raya berarti dalam bui ataupun maksud dalam bui daging bui. Selain daripada asal bui nah haram cit. Wa ghairu selain daging nyo diikut bagi daging haram cit. Maka menyokamenan segala sesuatu yang terdapat pada bui makanya haram. Apakah asal, apakah kulit, maka benar jana untuk punya kulit kami gum yang kaji kebangkit je sama kulit bui hanjut. Kulit bui hanjut bahkan bui sunat poh dalam keadaan apapun bui sunat poh walaupun bui lagak gede. Ya kan bui lagak bui lagak masa bui yang memang putih-putih gede kan nah ibuh minyak wangi kadang bak bui leurung tetap haram ya. Kan wa ma uhilla bihi li ghairillah dan hanya saya mengharamkan ya Allah bagi kamu ma akan barang uhilla bihi yang disembelihkan bihi dengannya barang li ghairillah bagi selain Allah artinya dubiha ala ismi ghairi disembelihkan akan ia barang datu nama selain Allah menancit tunggu. Yang haram katanya pajoh adalah binatang yang ketika disembelih disebutkan selain Allah. Waktu disembelih binatang yang disebutkan selain Allah. Kan bismillahirrahmanirrahim ikut. Kibancit selain Allah disebut Tuhan awakyan. Patung ke matauro. Ya, pokoknya masalah-masalah Tuhan urang kafir lah. Jadi munyo disebutkan ketika disembelih nama selain Allah, makanya haram pajoh. Makanya kena wama uhilla. Uhilla masdarnya adalah ihlal. Kemana ihlal? Wal ihlal. Dan bermula ihlal. Raf'u sauti. Itu membesarkan suara. Wakanu. Dan adalah mereka itu orang kafir. Yarfa'unahu. Itu membesarkan oleh mereka itu akan suara. Inda zabhi. Di ketika menyembelih. Li'atihatihim. Bagi Tuhan-Tuhan mereka itu. Rupanya aku punya orang kafir. Watai semua watai isi berarti binatang-binatang ternak lagi contoh isi kambing nyai kumuku beraya. Putai sebutkan watai-wataian nama berarti selain Allah itulah Tuhan wayan. Beraya kumuku ya. Kalau lagi katanya bismillahirrahmanirrahim dah sejuk punya wayahana. Berarti putan dan Tuhan mesti contoh kan matauro kumuku kau isi sejuk. Yang menan. Ihlal maknanya. Tahu kan? Intinya pumantang Tuhan awak kafir. Nya mana ihlal. Makanya bet tua ke bismillah nunggu, kan? Waktu itu mesti ya. Ka belum? Ka. Famanit turah. Maka bermula siman yang dimudaratkan akan ia nyaman. Apa makna famanit turah? Al-ja'athud darurah. Maka bermula siman yang memaksa akan nyaman oleh kemudaratan. Kemudaratan, ipaksa kemudaratan illa akli syai' kepada makan sesuatu mimma zukra daripada barang yang telah disebutkan akannya barang fa'akalahu
niscaya memakan yang seorang akannya barang. Ya, niscaya memakan yang seorang akannya barang. Ghaira barin, hal keadaannya seorang itu keadaan menginginkan ia. Kan kharija alal muslim, yang keluar ia daripada muslim. Wala adin, dan tidak durhaka ia. Kemana tidak durhaka? Muta'addin, tidak melampaui alaihim di atas mereka itu biqat yang tarik dengan memotong jalan. Fala isma alaih, maka tidak jenis dosa alaihi di atasnya seorang fi aklihi pada memakannya. Ilikat innama harrama alaikum maitah. Allah Ta'ala geparim untuk pajuh bangkai. Kemudian waddam, Allah Ta'ala geparim untuk pajuh darah, jeb darah. Allah Ta'ala geparim untuk pajuh bui. Allah Ta'ala geparim untuk pajuh binatang yang disembelih dengan nama selain Allah. Kerana nama Allah disebut, nama selain Allah disebut, yang geparim. Maka atanyan mandu merupakan perkara yang harim. Maka dipegah oleh Allah, famaniturra, si berangkasa yang dipaksa oleh kemudaratan untuk pajuh atanyan, maka pajuh atanyan. Tapi dengan ketentuan ghaira baghin, hana diinginkan untuk pajuh. Tapi memang dipaksakan oleh keadaan untuk pajuh. Menancit hana melampaui batas. Nampak kira-kira? Bui tunggu. Tak kunju, bui lihat apa? Bui harum pajuh. Tapi dalam situasi tertentu, gedanya wajib pajuh bui. Panjang, di ketika dipaksa oleh kemudaratan. Keadaan gedanya kemudarat bawa tayan. Umpama gedanya berada dalam satu tempat, umpama bat tengah laut tunggu. Ataupun tak kunju dalam padang pasir. Dalam padang pasir. Yang mana untuk ia hana hinan, makanan hanainan je otat macam padang pasir, bat tengah-tengah padang pasir kita. Yang nak bangkai bui nan tabo. Bui ke mate nan duduk mu hana mate hanya pajoh tunggu ipok dah yo. Kau kan? Ya awai ji pajoh dah yo. Ka mate kata naik ke. Sedangkan perut kita yo kada dahat. Mu hana ada pajoh buian mate tu. Mu yo satu dajak untuk tak minta makanan berarti untuk truk target pada tempat yang nak makanan mate tu hantuk dajak. Maka yang nak cik bui ke nyan gepegah jit pajoh bui. Jit pajoh bui. Duna je pajoh bui. Jit pajoh bui berarti getanya memang hana tak inginkan pajoh buinya. Dan hana melampaui. Tapi tak pajoh pakan untuk menghidupkan. Karena bunuh mu hana tak pajoh, nyo secara adat getanya mati, hana le tenaga tu. Maka jit pajoh ubay kadar berarti kuasa getanya ataupun untuk nak tenaga getanya untuk berjalan lebih jauh agar mendapatkan makanan yang halal. Nampak kira-kira? Makanya dalam kaedah ad-daruratu tubihul mahdurah. Bermula kemudaratan itu membolehkan sesuatu yang mudarat. Pon bui dilarang dalam agama untuk pajuh. Tapi di saat nak kemudaratan bunuh yang memang hanapat letah hindari, maka dibolehkan pajuh bui. Menancik atas-atas yang lain. Lagi contoh bunuh darah kan? Memang nak kemudaratan yang mesti dengannya hanya dengan lain yang dibolehkan. Tapi ingat kemudaratan. Karena punya kemudaratannya sesuatu yang hanapat elak. Beda dengan hanya kebutuhan. Lagi contohnya, nyo kada yang mesti segala lebu. Yang kebutuhan ikut hajat. Pakon, karena ada pajuh boleh han mati di dalam perkiraan. Yang hajat. Maka yang ikut dengan hajat naqsun yudawwalu bil matlub. Satu kekurangan, yang kekurangan itu bisa hilang dengan barang yang diperlukan, barang yang dituntut. Contoh, dek putar pelai dek kepada pajuh bu. Maka munyo seandainya ada pajuh bu boleh dek. Berarti yang ikut dengan kebutuhan hajat. Tapi munyo mudarat kan menan. Yang ikut dengan mudarat ma nuzila bi abdan mimma la budda min uqu'ihi. Satu perkara, satu barang yang diturunkan oleh Allah kepada hamba mimma la budda min uqu'ihi, daripada barang yang tidak boleh tidak daripada terjadinya. Mesti kejadian. Makanya kemudarat. Muhana ada pajuh, mati kita maka jid pajuh. Maka jid pajuh. Ya, makanya itamong dalam kaedah ad-daruratu tubihul mahdurah. Nah dosa tunggu kata pajuh. Fala isma alaih, maka tidak jenis dosa alaihi di atas makan, maka tidak jenis dosa fi akli pada makannya. Hana dosa. Hana dosa. Yang munyo memang mudarat. Baik narjana untuk muno. Oh, hawa ada tiga gua pajuh, ya pajuh hana hanjut, nya harim. Ya. Oleh tekun wala adid makna ji hana melampaui, iaitu bikat tarik dengan koh jalan. Hanya salah sabuh begah yang melampaui kan. Yang kaya
Cikalai dalam. Ataikun walah mal khinzir. Artinya walah mal khinzir artinya al-barri tunggu. Al-barri. Berarti bui laut. Bui darat. Yang harim pajo bui darat. Insian awasian, ada kala bui jinak ataupun bui liar yang harim pajo, punya bui darat. Amal bahri adapun bui laut fa huwa halal. Atas lembu gah berusaha. Bui laut tunggu halal pajo. Nah bui laut. Pokok dia bui laut harum pajo. Kimita je bui laut. Wa kalbuhu kadzalik. Asal juga menan. Munyo asal yang parim oleh Allah adalah asal bu, asal darat. Munyo asal laut je pajo. Keempat, atas lembu gah berusaha. Yang empat dikatakan walahmal khinzir artinya al-barri. Maksudnya adalah bui darat. Apakah buinyan bui seit, apakah bui kelut yang ada pajo. Wa amal bahri adapun bui laut fahuwa halalun, dianya bui laut itu halal. Baiklah hang pernah dengar nak bui laut nah. Kok ni nyo halal ke begah. Wa kalbuhu dan bermula anjingnya laut kadzalik, itu seperti demikian. Berarti asal laut dia pajo hunggu. Nah asal laut leh. Apa? Miah ada pun pokoknya halim bang. Kadang tergantung kan udep ikhtiari. Model simpan ia kadang. Jadi yang kehidupan sebenarnya kadang di dalam laut. Untuk tidak yang madai tagai di. Lagi boleh madai kena. Yang madai roy kadang. Yang tempat tu lah laut. Nyo kan? Makanya nampak. Nyo kalau megah. Pergi megah empat boleh. Kaji wallahu alam bisawab. Boleh hai macam tu. Betul ayat boleh. Innallaha ghafurun li auliyaihi rahimun. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun bagi aulianya Allah. Lagi yang Maha Rahim. Alah tengok belum? Wallahu alam bisawab. Panjang mentang tebak.